Om Swastiastu. Halo semua, perkenalkan saya Wayan Sondani, presensi 32. Di sini saya sudah mengajak seorang siswa. Silakan perkenalkan diri. Halo, perkenalkan nama saya Wayan Siskayani. Saya kelas 5B, saya sekolah di SDN Negeri 2 Cempage. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang salah satu bab yang ada di buku IPAS SD kelas 5, yaitu tentang Indonesiaku Kaya Raya. Dalam bab ini kita akan membahas banyak hal, mulai dari peta, kemudian juga keanekaragaman hayati, dan juga keanekaragaman non-hayati. Oke, mungkin kita mulai saja ya belajarnya. Nah, yang pertama di sini kakak sudah menyediakan 3 buah gambar. Oke, kamu sudah tahu kan ini gambar apa? Nah, yang pertama gambar apa ya? Gambar peta. Iya, gambar peta. Kalau yang kedua? Bola dunia. Ya, bola dunia atau globe. Yang ketiga? Google Maps. Iya, Google Maps. Iya. Nah, jadi ketiga benda ini merupakan peta ya. Peta itu merupakan gambaran dari permukaan bumi yang dituangkan ke dalam bentuk yang mudah untuk dilihat oleh manusia. Kemudian di sini kita akan belajar tentang komponen-komponen peta agar kita bisa membaca peta dengan baik ya. Yang pertama itu pasti ada judul, seperti buku juga ya, jadi harus ada judulnya. Judul itu apa sih? Judul itu sesuatu yang menginformasikan isi dari sebuah peta. Oke, yang pertama kita lihat di sini. Nah, mungkin kamu bisa lihat di sini yang mana merupakan judulnya. Ya, bisa dibaca dulu untuk judulnya. Peta wilayah kedaulatan dan yurisdiksi nasional Republik Indonesia. Iya, dari peta ini jadi bisa kita lihat kalau ini merupakan peta Indonesia. Jadi nanti semua yang diberi warna atau difokuskan dalam peta ini merupakan wilayah dari Indonesia ya. Kecuali nih kalau yang diberi warna putih kayak Malaysia, kemudian juga Brunei Darussalam, Filipina, Australia itu bukan merupakan bagian dari Indonesia. Ini juga ada bagian yang diberi warna putih. Timor Leste ini juga bukan Indonesia ya. Oke, kita lanjut lagi ke komponen yang kedua. Yang kedua itu ada arah mata angin. Nah, arah mata angin. Kamu tahu kan arah mata angin itu ada apa aja? Timur, ya, lagi barat, selatan, utara. Iya, itu yang pokoknya ya. Tapi nanti ada lagi bagian-bagian berikutnya. Nah, jadi arah mata angin dalam peta itu bertujuan agar kita tahu letak suatu posisi, entah itu ada di sebelah barat, sebelah timur, atau sebelah utara. Misal kita ambil satu contoh di sini. Ini dia. Kalimantan. Nah, bisa kita lihat ini ada Pulau Kalimantan. Pulau yang ada di sebelah barat Kalimantan adalah Pulau Sumatera. Iya, Sumatera. Iya, benar sekali. Kalau yang ada di sebelah timur Kalimantan, Sulawesi. Iya, Sulawesi. Jadi itu gunanya arah mata angin ya. Lanjut lagi ke komponen berikutnya. Di sini ada skala. Skala itu merupakan perbandingan ukuran. Jadi kalau di peta itu kan supaya mudah dipahami oleh manusia itu menggunakan skala. Misal 1 banding ukuran sesungguhnya. Oke. Yang ketiga itu ada simbol. Iya, simbol. Simbol ini merupakan tanda untuk mewakili kondisi sesungguhnya. Kita coba lihat di mana yang ada simbolnya ya. Simbol ini dia. Nah, ini kita zoom ya. Nah, ini dia simbol. Nih, kalau ada yang diberi tanda bintang, itu namanya ibu kota negara. Kalau yang diberi tanda lingkaran merah, itu namanya ibu kota provinsi. Iya, ibu kota provinsi. Mana kita cari di sini. Kemudian yang diberi garis seperti ini, itu namanya batas provinsi. Nah, kalau yang diberi garis seperti ini, garis lurus,
Itu namanya batas negara, oke? Nah, ini juga ada peta Bali di sini, dia sama. Ada juga di sini. Kalau misal dia bentuknya seperti ini, itu merupakan ibu kota provinsi. Nah, kalau gambarnya kayak gini, dia merupakan danau. Jadi kita harus jeli juga ya melihat untuk simbol-simbolnya ini, oke? Kemudian komponen yang berikutnya itu ada, kita kembalikan ke ukuran awalnya ya. Nah, untuk berikutnya itu ada legenda. Legenda itu menjelaskan keterangan dari simbol. Nah, ini namanya legenda. Nih, kita zoom lagi. Ada biasanya dia di pojok ditaruh dengan istilah legenda. Oke. Oke, untuk lanjut lagi kita bahas yang lain lagi komponennya. Ada peta sisipan. Nah, peta sisipan ini berukuran lebih kecil ya, biasanya ditaruh di sebelah pojok atau mana yang merupakan peta lebih detail dari suatu wilayah. Oke, untuk yang keempat, tata warna. Tata warna ini penjelasan simbol warna. Kalau kita lihat di sini pada peta Bali, nih di sini kita zoom ya. Ini ada warna-warnanya. Ini untuk yang warna orange, kalau ada bagian orange itu menandakan dia lebih tinggi dari 1000 meter. Nah, kita lihat di peta Bali mana yang warna orange. Di wilayah ini, kalau nggak salah ini di wilayah kita ya, di wilayah Batur dia lebih tinggi daripada wilayah yang lain. Kemudian apa nih lagi di sini, kita lihat lagi. Kita zoom lagi. Nah, yang warna kuning itu ketinggiannya 1000 meter seperti di sini. Kemudian yang warna biru itu 0 meter. Ini 0 meter ketinggiannya. Oke. Seperti itu. Jadi kita pakai patokan warna ini untuk mengetahui ketinggiannya. Ya. Kita lanjutkan lagi materinya. Ini peta Bali ya. Nah, sama juga untuk komponennya. Oke, lanjut lagi materinya. Oke, karena seperti yang kita lihat tadi ya, peta wilayah Indonesia itu sebagian besar wilayahnya seperti ini. Jadi kita bisa bahas Indonesia itu merupakan negara maritim dan juga negara agraris. Iya, negara agraris. Kamu sebelumnya pernah mendengarkan istilah negara maritim? Pernah. Apa yang kamu tahu tentang negara maritim? Negara maritim yang banyak memiliki kepulauan. Oke, yang banyak memiliki kepulauan. Kalau negara agraris? Belum tahu. Oke, jadi kita bahas sama-sama ya. Untuk negara maritim itu merupakan negara yang sebagian besar wilayahnya itu merupakan wilayah laut. Nah, kalau kita lihat Indonesia, ini yang warna-warna biru ini merupakan laut ya. Di Samudra Hindia, kemudian juga ada Samudra Pasifik, kemudian di sini banyak banget. Ada Laut Maluku, kemudian Selat Makassar. Sebagian besar wilayahnya berupa laut. Jadi pulau di sini itu dipisahkan oleh laut. Jadi nggak bersatu ya. Jadi bukan sebuah bongkahan daratan yang nyatu, tapi terpencar. Nah, dengan keadaan seperti ini dimanfaatkan rakyat Indonesia untuk mengolah laut ini untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Nah, seperti karena negara kita negara maritim itu banyak yang bekerja sebagai nelayan. Iya, pintar sekali sebagai nelayan. Kemudian juga karena kita punya laut, itu juga menjadi jalur perdagangan bagi bangsa-bangsa asing. Kemudian kita karena juga memiliki wilayah laut yang luas, kita juga mengadakan pertahanan di wilayah laut karena laut itu juga bagian kita, seperti itu. Nah, untuk negara agraris itu merupakan, bisa dibaca di sini, negara yang sebagian besar perekonomiannya bergantung pada sektor pertanian. Iya, yang bergantung pada sektor pertanian. Jadi selain kita punya laut, kita juga punya darat ya.
Nah, daratan itu apalagi kita di Indonesia kan sebuah negara yang dilalui oleh garis khatulistiwa. Jadi kita mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun. Nah, kayak yang kamu tahu di Indonesia itu ada berapa musim? 6. Kok 6? Ada dua. Apa saja musimnya? Musim hujan. Iya, dan musim panas. Iya, panas atau kemarau. Jadi musimnya ada dua. Jadi kita sepanjang tahun itu selalu dapat sinar matahari. Tidak seperti negara lain yang ada musim saljunya, ada musim semi, ada musim gugur. Nah, karena kondisi kita yang pas itu juga dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia untuk mengembangkan sektor pertanian. Kayak yang kita lihat di sini itu banyak yang ada kebun jagung, kemudian juga ada di dekat sini kan ada padi juga ya yang ditanam di pertanian. Kemudian ada juga petani tomat, petani bawang di Songan dan lain sebagainya. Jadi banyak masyarakat yang memanfaatkan sektor pertanian. Nah, selain pertanian juga ada peternakan ya. Oke, kita lanjut lagi untuk materinya. Nah, setelah kita mengenal Indonesia, kita akan lanjut ke bagian sumber dayanya. Yang pertama itu sumber daya hayati. Jadi dalam materi ini kamu akan belajar kosakata baru. Nah, sebelumnya kamu tahu nggak hayati itu apa? Enggak. Kalau flora, fauna pernah dengar? Nah. Kalau flora itu apa? Enggak tahu artinya. Enggak tahu artinya, tapi kalau kamu dengar kata flora, yang ada di ingatanmu itu apa? Tumbuh-tumbuhan. Benar, itu jawabannya. Jadi flora itu adalah tumbuh-tumbuhan. Kalau fauna? Hewan. Hewan, iya. Jadi tumbuhan apa aja yang kamu tahu? Bunga. Bunga, lagi? Pohon. Pohon. Oke, pohon apa? Pohon durian. Iya, pohon durian. Kalau hewan apa yang kamu tahu? Kucing. Kucing, lagi? Anjing. Iya, lagi? Itu aja. Itu aja. Hewan lain mungkin dipikirin lagi yang lain. Sapi, masih banyak hewan loh. Lagi yang dekat-dekat sini lagi. Babi, banyak ya, ada flora sama fauna. Jadi kamu sudah paham, emang benar ya. Kalau flora itu dia merupakan tumbuh-tumbuhan dan fauna merupakan hewan. Nah, untuk hayati itu dia itu mencangkup keduanya. Jadi hayati itu berhubungan atau berasal dari makhluk hidup. Oke. Nah, jadi karena tadi kamu udah nyebutin nih banyak tumbuhan sama hewan, kita akan belajar sekarang. Di Indonesia itu tumbuhan dan hewannya itu berbeda loh. Ada sesuatu yang membedakan tumbuhan dan hewan yang ada di Indonesia. Oke, kita lihat gambar ini. Kita zoom ya. Nah, di sini ada dua buah garis yang memisahkan flora dan fauna di Indonesia. Jadi garis A yang ada di antara ini Pulau Kalimantan dan juga Pulau Sulawesi ini merupakan garis Wallace. Garis Wallace ini membagi flora dan fauna Indonesia ke dalam dua bagian. Nah, coba kita lihat ya. Kita lihat, nah bagian ini. Di bagian barat, nih fauna Indonesia Barat. Bagian barat ini dia berdekatan dengan yang namanya benua Asia. Kamu pernah dengar nggak benua Asia, benua Australia? Cuman dengar benua Asia aja. Oh, benua Asia, oke. Nah, jadi ini yang ada di bagian barat itu dekat dengan benua Asia. Jadi nanti ciri-cirinya itu bakal mirip dengan hewan dan tumbuhan yang ada di benua Asia. Nah, ini disebut dengan fauna asiatis karena mirip dengan ini ya, hewan dan tumbuhan yang ada di benua Asia. Kemudian yang di bagian timur ini dia berdekatan dengan benua Australia. Nah, bagian ini seperti di sini nih dari Papua,
itu merupakan wilayah Australis karena dekat dengan benua Australia. Nah, karena dulunya itu dibagi jadi dua aja, bagian tengah setelah diamati oleh peneliti, ternyata bagian tengah atau peralihan ini juga memiliki ciri khas tersendiri. Maka dari itu ada garis Weber. Garis Weber ini membagi Indonesia ke dalam 3 bagian. Ada bagian fauna barat, flora fauna barat atau asiatis, kemudian ada flora fauna tengah atau peralihan, dan juga ada flora fauna Indonesia Timur atau Australis. Iya, Australis. Nah, tadi yang bagian ini itu merupakan fauna apa ya? Fauna Yang dekat sama benua Asia. fauna Asiatis. Oke. Yang di sebelah sini merupakan fauna Asiatis. Kalau di sebelah timur, dekat benua Australia. Australis. Iya, Australis. Kalau bagian tengah? Lupa. Nah, kakak ulangi lagi ya. Bagian tengah itu merupakan bagian peralihan. Oke, peralihan. Oke, jangan tegang ya. Oke, kita ingat-ingat lagi. Tadi bagian barat itu merupakan fauna flora Asiatis. Ingat, bagian barat dia dekat dengan benua Asia. Jadi nama flora faunanya Asiatis. Nah, jadi cara ngafalnya gampang banget. Bagian barat itu namanya flora fauna Asiatis. Kenapa Asiatis? Karena berdekatan dengan benua Asia. Kalau bagian timur itu namanya flora fauna Australis karena dekat dengan benua Australia. Iya, Australia. Kalau bagian tengah-tengah itu namanya peralihan. Oke? Nah, bagian barat namanya Asiatis karena dekat dengan benua Asia. Good, bisa ya. Kalau ini yang bagian timur. Dekat dengan benua Australis. Iya, dekat dengan benua Australia. Iya, nanti kakak mau tanya di bagian evaluasi ya. Jadi harus disimak dengan baik. Yang bagian tengah. Peralihan. Good, udah mulai inget ya. Oke, kita bahas satu-satu deh. Dari yang bagian barat dulu, Asiatis. Nah, di bagian barat, di Asiatis, bisa dibaca di sana. Wilayah ini memiliki curah hujan yang tinggi. Oke. Dan ciri khas fauna di sini itu bertubuh besar. Oke, mungkin dari gambar ini diingat dulu. Yang kamu tahu dari gambar ini apa aja? Gajah, lagi harimau. Iya, harimau Sumatera. Ini namanya harimau Sumatera. Terus lagi monyet itu ya? Iya, dia mirip monyet ya. Tapi hidungnya, apakah ini hidung monyet? Enggak. Nah, hewan itu namanya bekatan. Jadi dia mirip monyet, tapi hidungnya itu dia lebih besar. Dan itu ada di Indonesia bagian barat atau Asiatis. Nah, untuk gambar bunganya atau floranya, kamu tahu itu gambar bunga apa? Enggak. Oke. Yang ini itu namanya bunga Rafflesia alnordi. Oke. Bunga ini bunga yang sangat besar ya. Nah, kalau yang ini merupakan bunga bangkai. Nah, kalau kita zoom nih gambarnya, kamu lihat. Ini ada manusia yang berfoto dekat bunga. Mana lebih besar manusianya tuh bunganya? Iya, jadi dia sangat besar sekali. Seperti itu. Oke, sembari mengingat, untuk hewan yang ada di Indonesia bagian barat apa saja? Harimau Sumatera, kemudian gajah lagi. Yang mirip monyet namanya bekantan. Iya, bekantan. Bunganya? Bunga bangkai. Lagi bunga Rafflesia. Iya, Rafflesia.
Kamu bisa ingat raflesianya aja ya. Raflesia. Oke, ingat berarti ada, yang penting ada beberapa yang kamu ingat ya. Jadi kalau di bagian barat itu faunanya besar? Besar. Iya, besar-besar. Oke, kita lanjut lagi deh. Ingat sambil diingat ya. Kita mau evaluasi di belakang. Nah, kita lanjut ke Indonesia Peralihan. Iya, Indonesia peralihan atau Indonesia Tengah. Nah, di Indonesia Tengah ini curah hujannya rendah dan relatif kering. Oke. Di sini ada 3 gambar flora dan fauna. Kalau gambar ini kamu pernah lihat? Bunga apa namanya? Anggrek. Iya, jadi ingat bunga anggrek itu merupakan bunga ciri khasnya dari Indonesia Tengah atau peralihan. Kalau ini tahu tidak hewan apa? Oke, kakak zoom ya. Enggak. Kalau burungnya? Enggak juga. Oke. Untuk hewan ini namanya hewan komodo. Kamu pernah dengar hewan komodo? Pernah. Komodo. Oke, dia adalah hewan reptil raksasa. Kemudian yang ini namanya burung jalak Bali. Sekarang sudah hampir tidak ada ya. Kalau zamannya kakak kecil kakak juga belum pernah lihat burung ini, tapi waktu kakak kecil kalau nggak salah dia ada gambarnya di uang kepeng 100 rupiah kalau tidak salah. Oke, mungkin nanti kalau kita ketemu uang kepeng itu kita lihat ya. Di sana ada gambar burung jalak Bali. Oke. Nah, coba kita ingat lagi hewannya apa saja ya? Burung jalak. Ya, burung jalak Bali. Lagi ini hewan? Komodo. Untuk bunganya? Anggrek. Good, bagus ya, udah bisa. Oke, untuk tadi yang pertama itu masih diingat kan hewannya apa aja yang bagian barat? Apa aja? Harimau. Iya, pintar lagi. Gajah lagi. Bekatan. Iya, bekantan lagi. Bunganya? Bangkai. Dan Rafflesia. Iya, Rafflesia. Yang penting sudah diingat ya. Oke, kita lanjut lagi ke flora fauna di Indonesia Timur. Oke. Indonesia bagian timur atau Australis. Nah, ini didominasi oleh hutan hujan tropis, hutan musim, dan juga hutan bakau. Untuk hewannya di sini dia lebih mirip ke hewan-hewan yang ada di Australia seperti ini. Kamu tahu tidak ini hewan apa? Kanguru. Iya, kanguru. Jadi kanguru juga ada di Australia ya. Di Indonesia juga ada di bagian Papua. Kemudian yang ini namanya hewan kuskus. Kalau kakak juga belum pernah lihat hewan ini ya. Kalau ini namanya burung cendrawasih. Oke. Nah, ini namanya burung cendrawasih yang sama juga adanya di Papua. Nah, untuk ini itu merupakan pohon sagu. Sagu kan merupakan makanan pokok orang Papua ya. Jadi nanti ini di bagian dalamnya ini bakal diolah, dibuat tepung sagu, kemudian dimasak dan dimakan. Oke. Oke, kita review lagi. Yang ini tadi namanya hewan apa? Kuskus. Good job. Lagi kalau yang ini? Burung cendrawasih. Iya, kalau ini hewan? Kanguru. Oke, kalau ini tanaman? Sagu. Oke. Ini namanya tanaman apa? Sagu yang merupakan makanan dari orang Papua. Oke. Lanjut lagi. Nah, di sini kita akan membahas tentang pemanfaatan sumber daya alam. Kayak yang tadi kita pelajari banyak ya. Ada apa aja tadi tumbuhannya? Anggrek. Kemudian lagi? Bunga bangkai. Lagi? Sagu. Oke. Atau yang di dekat kita juga ada tumbuhan lain kayak padi. Nah, jadi sumber daya alam yang hayati tadi yang berupa tumbuhan sama hewan itu dimanfaatkan oleh manusia untuk yang pertama, sumber bahan pangan. Nah, sumber bahan pangan itu berarti dia diolah menjadi makanan.
Nah, kayak misal padi itu diolah jadi apa? Jadi beras. Iya, seperti itu. Jadi sumber daya alam yang ada ini dia diolah sama manusia buat jadi beras, kemudian jadi nasi dan kita makan. Kemudian kayak tadi pohon sagu itu juga diolah ya oleh orang Papua supaya dia menjadi makanan juga. Oke. Yang berikutnya juga digunakan sebagai obat-obatan. Oke, biasanya kamu tahu tidak tumbuhan apa yang sering dijadikan obat-obatannya? Kamu tahu aja. Misal kalau kamu mimisan, apa yang dipakai? Daun sirih. Iya, itu. Dia digunakan sebagai obat. Kemudian juga kalau kamu luka, biasanya dipakai apa? Tumbuhan apa yang biasanya dipakai untuk menutupi lukamu? Kalau misal kamu jatuh nih sekarang naik sepeda, terus tiba-tiba di rumah cuma ada bawang, jahe, kunyit, ketumbar. Nah, apa yang dipakai untuk mengobati lukamu? Biasanya pakai kunyit. Jadi kunyit itu juga bisa digunakan sebagai penyembuh luka. Kemudian tadi daun sirih juga dan banyak lagi ya. Kemudian yang di sini ada bahan kosmetik. Jadi dipakai buat skincare. Oke, dipakai buat skincare. Yang bisa dipakai itu adalah lemon karena dia kaya akan vitamin C. Kemudian juga ada buah delima. Kemudian bengkoang juga. Kan kamu sering dengar tuh kalau lulur yang bahannya pakai bengkoang. Beras juga dijadiin bahan kosmetik. Kemudian yang berikutnya bisa dibaca. Memenuhi kebutuhan sehari-hari. Iya, memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi misal kayak kayu itu bisanya dibuat jadi apa? Dibuat jadi api. Oke, itu bisa digunakan untuk memasak berarti ya. Kemudian untuk benda-benda, kayu bisa dibuat jadi apa aja? Jadi meja. Iya, meja. Itu juga memenuhi kebutuhan kan? Mejanya bisa kita jual, terus kita dapat uang. Bisa juga kita pakai kayak sekarang belajar. Terus lagi kita bisa juga pakai buat pintu, kemudian pakai buat bangunan dan banyak lagi. Jadi sumber daya alam ini sangat berguna bagi kelangsungan hidup dari manusia ya. Oke, kalau udah nih kita lanjutkan lagi ya bahasanya. Oke, nah selain tadi kita udah belajar tentang sumber daya hayati. Masih ingat kan hayati itu apa aja? Hewan dan tumbuhan. Iya, hewan dan tumbuhan itu namanya hayati. Sekarang kita belajar bagian yang non hayati. Non hayati itu berarti dia yang tidak hewan dan tidak tumbuhan. Jadi dia berupa benda mati. Kayak apa aja, Kak? Nah, benda mati itu seperti air, kemudian juga cahaya matahari, kemudian juga nih kayak kamu pakai emas itu juga sumber daya loh ada di Indonesia. Kemudian juga bebatuan. Nah, itu sumber daya yang non hayati yang ada di Indonesia. Oke. Bisa kan kamu ngebedain mana yang hayati, mana yang non hayati? Bisa. Yang hayati itu berupa apa aja? Tumbuhan dan hewan. Iya, kalau non hayati? Matahari. Iya, yang tidak hewan dan benda. Iya, yang tidak bisa hidup ya, tidak hidup dia. Oke. Nah, jadi sumber daya non-hayati itu ada yang dapat diperbaharui dan ada yang tidak dapat diperbaharui. Jadi bahasa simpelnya itu yang dapat diperbaharui itu kayak kita nggak usah susah-susah nyarinya. Dia emang ada. Kalau kita pakai sampai boros pun dia tetap ada. Dia cepet didapetin gitu. Kalau yang tidak dapat diperbaharui ini dia susah untuk kita dapatkan kayak emas. Kamu tahu harga emas? Berapa? 2 jutaan. Iya, 2 jutaan. Jadi mahal ya. Untuk 1 gram emas kita harus mengeluarkan uang 2 juta. Jadi itu kenapa bisa mahal? Karena dia susah untuk diperbaharui, dia susah untuk dicari, dia langka barangnya. Seperti itu. Nah, yang dapat diperbaharui itu nah ini seperti matahari, jadi kita nggak usah hemat-hemat pakai matahari ya. Kemudian juga ada air, kemudian ada angin, tanah, dan juga tanaman. Oke?
Yang tidak dapat diperbaharui itu berupa di batu bara, minyak bumi, emas, dan juga nikel. Oke, lanjut lagi. Nah, karena kekayaan sumber daya alamnya yang sudah beragam, manusia kadang dia tamak. Dia cuma ingin ngambil aja, nggak mau bertanggung jawab. Nah, coba kita lihat di sini ada sebuah cuplikan video. Untuk sambungannya dikasih ya. Nah, jadi di video ini itu menggambarkan sebuah hutan yang sudah seperti ini bentuknya. Nah, sudah seperti ini. Jadi dia sebuah hutan yang sudah digali sumber dayanya ya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi hutan itu digali dan tidak ditanami lagi. Coba bayangkan kalau nanti ada hujan, gimana jadinya? Banjir. Iya, banjir. Nah, di sini. Nah, ada beberapa dampak pengambilan sumber daya alam yang sembarangan dan juga upaya apa sih yang bisa kita lakukan untuk pelestariannya. Nah, yang pertama ini banyaknya hutan yang gundul. Seperti ilustrasi ini ya, jadi pohon-pohon ditebang. Nah, hal ini dapat mengakibatkan ini. Seperti di gambar ini, orang hutan bisa kehilangan tempat tinggal. Jadi dia tidak tahu harus tinggal di mana lagi. Kemudian juga dapat mengakibatkan banjir. Nah, kemudian juga dapat mengakibatkan tanah longsor dan juga dapat mengakibatkan kekeringan. Nah, ini semua terjadi karena pohon ini dibabat semua, jadi tidak ada yang menyerap air. Nah, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan cara rebuisasi. Rebuisasi itu berarti menanam pohon-pohon kembali biar hutannya kayak tidak seperti ini. Oke, kemudian juga melakukan pengawasan oleh polisi hutan. Dan yang berikutnya itu penegak hukum itu harus memberikan hukuman yang tegas bagi orang-orang yang melanggar peraturan tentang perhutanan. Oke. Yang berikutnya, nah ini lingkungan yang rusak akibat pertambangan. Nah, jadi untuk mencari yang seperti kamu pakai emas, nikel, yang seperti itu dicari dengan pertambangan. Jadi tanahnya itu bakal dikeruk untuk mencari sampai di dalam. Nah, kadang mereka juga menggunakan bahan-bahan yang berbahaya seperti itu. Dia warnanya seperti merah ya. Ini bahaya loh, apalagi kalau di sebelahnya itu ada tempat tinggal orang. Gimana kalau air ini terminum? Mungkin orangnya bisa meninggal. Iya, bisa meninggal. Gimana kalau ada anak kecil yang bermain di sana? Bisa luka. Iya, itu bahaya ya. Nah, seharusnya orang-orang yang melakukan pertambangan itu dia bisa mengolah limbah tambangnya dengan baik dan perbaikan lingkungan setelah kegiatan pertambangan selesai. Ini yang harus dilakukan biar tidak memakan korban jiwa. Oke, kita lanjut lagi ke pembahasan yang terakhir. Nah, karena seperti tadi tuh yang si orang hutan kehilangan rumahnya. Jadi karena udah dibabat semua, jadi kemungkinan terancamnya jenis hewan dan tumbuhan. Jadi hewan dan tumbuhannya bisa mati. Tadi hutannya gundul, apa yang mau mereka makan? Nggak ada. Iya, nggak ada. Jadi lama-kelamaan mereka bisa mati. Seperti itu. Terus juga bayangin kalau jalak balinya itu dia ada banyak. Terus mereka terus dijual. Lama-lama dia akan jadi hilang dan habis. Dia akan jadi punah. Nah, jadi caranya untuk mengatasi ini, kita sebagai manusia harusnya menjaga habitat mereka ya. Jaga habitat mereka dan menghentikan pembuangan liar, menghentikan pembunuhan liar ya. Pembunuhan liar dengan membuat peraturan yang ketat dan menyediakan tempat tinggal yang sesuai untuk hewan. Nah, itu aja untuk pemaparan belajar bersama kita kali ini. Mungkin nanti kakak mau melakukan sedikit evaluasi, ya. Bisa kita lihat ini merupakan salah satu jenis keanekaragaman hayati. Nah, menurutmu ini keanekaragaman hayati apa? Flora atau fauna? Fauna. Oke, fauna ya. Ini merupakan burung merak. Ini juga merupakan salah satu
Iya, fauna. Kamu pernah lihat hewan ini nggak? Mungkin di gambar atau di mana? Nah, apa nama hewan ini? Rusa. Iya, jadi ini merupakan salah satu fauna yaitu rusa. Oke, setelah tadi kita belajar bersama-sama, mungkin kakak mau nanya sedikit sama kamu terkait apa aja sih yang sudah kamu pahami, oke? Yang pertama, tadi kan kita sudah belajar sumber daya hayati dan non-hayati. Nah, yang hayati itu apa sih? Tumbuhan Dan hewan. iya, kamu bisa memberikan contohnya tidak? Bebas ya tumbuhan dan hewannya. Tumbuhannya tumbuhan bunga, Ya, hewannya kucing. iya bisa. Kalau untuk non-hayati itu apa ya? Benda mati. Ya, benda mati seperti Matahari, ya lagi, angin, ya lagi, emas. iya emas, yang seperti itu ya. Oke, kemudian mau tanya-tanya sedikit lagi nih tentang flora dan fauna yang ada di Indonesia bagian barat, yang di Asiatis. Tadi apa aja ya? Ada harimau, Iya, harimau Sumatera lagi, gajah, gajah lagi, bekantan bekantan, lagi. Untuk bunganya ada apa aja? bangkai, Dan bangkai, terus rafleasi, ya. Oke, raflesia. Oke. Mungkin nanti kita bisa belajar lagi ya. Yang penting kamu sudah ada sedikit yang nyangkut di ginimu, di pemahamanmu itu tentang hayati dan non hayati dan flora dan fauna. Oke.